di skena turnamen biasanya aku lihat di beberapa turnamen yang aku lihat belakangan ini selalu player yang menggunakan Fanny itu biasanya timnya kalah. Karena zaman sekarang tuh kan Oh, banyak counternya ya? banyak counternya itu Banyak pertama. lokernya. Dan kedua, jungle lawannya biasanya jungle-jungle durabilitas. Jungle-jungle yang punya badan tebel, yang nggak terlalu berpengaruh juga kalau misalnya kena steel cable dari Fanny. Dan ya itu akan mempersulit Fanny karena siapa lagi Betul. mau dia pick off, cuman bisa gold lane ataupun mid lane-nya doang. Tapi Iya. pasti ada cover dari roamernya sih sebenarnya. Bahkan gak cuma roamer durabilitas doang sih menurut aku, Iya. atau mungkin jungler durabilitas, tapi jungler yang punya sisi kayak Martis, Iya. ya itu juga jadi PR banget kalau misalnya Fanny harus ngelawan itu gitu. Dan tidak akan ada Martis lagi, jadi kita tidak akan melihat Martis. Kaji juga masih di ban, Radit. Betul? Jadi kita tidak akan melihat dua hero ini di game terakhir kita. Dan sudah ada Valentina yang di ban. Apakah EVOS Legend mereka mau memprioritaskan ke arah ini mungkin bisa aja lebih ke arah Beatrix, Beatrix. atau mungkin Brands memang lebih nyaman dengan Irital ya? Bisa, tapi Brands pakai Cloud itu serem juga sih. Seingat aku timing sama positioningnya Brands ketika menggunakan Claude juga bagus. Jadi dan Claude di patch terakhir kan nggak dapat nerf sama sekali kan. Dan ternyata Benedetta, hero yang sangat mahal kayaknya ya. Tadi di game pertama Albert pakai Benedetta, dia menang, dia jadi MVP-nya. Di game yang kedua Psychots-nya ngacak-ngacak. Psychots-nya ngacak-ngacak pertahanan dari Ararkiosi. Dan di game ketiga lagi-lagi Benedetta yang menjadi prioritas dari teman-teman EVOS Legends untuk diambil sebagai pick pertamanya. Iya, apakah ini Benedetta yang bakal mulai menempati posisi hero-hero prioritas yang akan diamankan terlebih dahulu. Sementara Arkehosi mereka berpikir cukup panjang dan pasti mereka mikirin nih gimana caranya nge-counter Benedetta ketika Electro Final Blow dibuka ke arah backline. Harus ada yang bisa nge-stop pergerakan dari Benedetta. Iya, jadi harus ada hero yang bisa melakukan crowd control pasti. Contohnya Apalagi kan dia bawa Petrify. Iya, biasanya bawa Petrify kan. Itu bisa jadi momen-momen dia kabur juga tuh ketika dia Betul. engage, coba untuk diberikan efek crowd control, tapi ternyata ada Beatrix untuk kedua kalinya di tangan seorang Skylar dan juga Lilia yang akan dipakai oleh Clay dari Ararkiosi. Sementara EVOS Legends, dua hero yang mereka akan amankan di pick kedua dan ketiga apa ya? Mereka masih bisa mengamankan Leomord mungkin atau Parsha. Kita tahu Parsha dipakai oleh Hijume ini bagus banget juga. Iya. Dia bisa ngasih pressure yang benar-benar besar terutama ke arah Lilia. Karena kita tahu ya, kalau untuk di late game Feather Ice Strike Parsha damage-nya besar dan itu bisa 2 kali hit dari Feather Ice Strike ke arah Lilia, itu bisa hilang Lilianya. Betul. Varsha Irital juga oke sih menurut aku EVOS Legends ya, apalagi mengingat di sini dari EVOS Legends mereka selalu memprioritaskan gimana cara Brands-nya biar nyaman dapetin farmingan, tapi ternyata tidak masalah. Irital tidak akan di-pick terlebih dahulu, lebih ke arah Kadita untuk Dreams dan juga dengan adanya Chow di tangan Hijume. Lagi kita akan menyaksikan Kadita di tangan Dreams. Oke, dan sepertinya Versik akan menggunakan Chow kah atau bisa dipakai juga oleh seorang Psychots di bagian XP lane. Kalau misalnya emang Versik mau ditujukan pakai Gashen lagi di game yang ketiga ini. Tapi kita masih menantikan juga pick ketiga, ternyata Link untuk Albert, sang Master Link harusnya dipakai untuk di game yang ketiga. Apakah Link dari Albert ini bisa membawa keberuntungan untuk Ararkiosi ya? Karena tadi sempat kita lihat juga untuk di match pertama tadi pengguna Link ini yang terus-terusan menerima kekalahan. Apakah di game yang ketiga dari match Ararkiosi melawan EVOS Legends, Link menjadi salah satu hero pembawa kemenangan untuk Ararkiosi? Iya betul, karena menurut aku kalau EVOS Legends mereka mau bawa Gashen lagi di sini dengan posisi Benedetta untuk Psychots dan Chow untuk Hijume. Dan kalau misalnya Versik mau mengamankan Gashen di game ketiga ini agak sedikit sulit menurut aku, karena Arkeosi mereka punya Lilia. Mereka bisa nahan pergerakan dari Gashen ini yang udah mungkin source pack-nya connect ke arah seorang Lilia. Black Shoes masih bisa dipakai. Jadi kemungkinan Lilianya tidak akan tumbang dengan mudah, malah Gashennya yang bisa dibalikin keadaannya. Jadi agak sedikit beresiko tentunya untuk Versik membawa Gashen, tapi siapa tahu dengan mungkin bisa dibilang lebih nyaman dengan ngebawa Gashen dengan burst juga di sini. EVOS Legends bisa aja ngebawa Gashen lagi, tapi kita harus melihat dulu dari segi banning phase-nya, karena dengan tidak adanya Poveus di sini membuat pemain-pemain dari EVOS Legends yang di area backline tentunya akan lebih sustain, akan lebih safe lah setidaknya posisi dari backline dari tim EVOS Legends. Sementara Arkeosi mereka ngebuang ke arah Hilda karena mereka tahu purple buff untuk Link ini sangat penting, jadi mereka nggak mau diharas. Oke, dan sepertinya
Kalau aku lihat masih terbuka juga untuk Masya. Ini Masya kalau sampai diambil sama EVOS Legends nih bahaya banget sih. Jadi Kaditanya akan digeser ke arah mid, dipakai oleh Hijume, sementara Chow-nya di bagian depan, Benedetta-nya dipakai Versik dan ada Masya di sana. Dan kalau sampai Masya diambil, ini Beatrix sama Link ini nggak bisa main banget, terutama di arah late game. Karena Thunderclap-nya Masya ini bisa mendapatkan Link yang lagi Finch Poise, lagi di atas tembok, itu bisa diturunin. Bisa juga engage ke arah Beatrix, dan Beatrix akan susah banget buat bisa mempick off Masya ketika dia dengan menggunakan sprintnya lari ke arah backline dari arah Arkeosi. Atau justru Masya-nya ini dipegang oleh R7. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya bisa banget. Dan Yuzong di ban. Oke, Yuzong yang diamankan sebagai band terakhir dari EVOS Legends. Mereka menantikan pick keempat dari RRQ Hoshi, mengingat RRQ Hoshi belum ada front lane yang mereka miliki dari tiga hero pertamanya. Ada Lilia, Beatrix, dan juga Link. Akankah Lolita untuk saat ini dipegang oleh RRQ Hoshi? Dan yes, Finn lagi-lagi untuk kedua kalinya menggunakan Lolita di game yang ketiga. Ya, mungkin hanya mensecure di mana kalau Irital nanti bisa diamankan lagi ya untuk EVOS Legends. Di sini setidaknya mereka udah ada garda depan yang bisa menahan damage yang dimiliki oleh EVOS Legends tentunya dengan Guardian Bulwark. Tapi EVOS Legends apakah mereka mau coba untuk mengamankan Gashen lagi di sini? Karena mengingat agak sedikit sulit, apakah memang Benedetta yang akan ditaruh di posisi jungler untuk Versik biar bisa mengincar ke arah backline-nya, sehingga membuat Psychots tentunya bisa mengamankan hero lain tentunya. Iya, tapi ini Link sih sebenarnya Esmeralda kayaknya. resikonya gede banget sih di tangan Albert ya. Meskipun kita tahu Albert adalah pengguna Link yang benar-benar bagus banget ya, handal banget, tier S-nya pengguna Link. Tapi balik lagi ini akan menjadi suatu risky pick juga untuk RRQ Hoshi apabila mereka akan kalah di bagian di area early game ya. Tapi terlihat ada Claude untuk Brans dan juga Pakuito yang kita masih menantikan akan ada di tangan siapa. Apakah Versik yang akan menggunakan Pakuito atau Psychots lah yang akan menggunakan Pakuito di XP lane. Tapi satu hero terakhir dari RRQ Hoshi, kira-kira yang mereka butuhkan di area XP lane yang masih terbuka ada Esmeralda atau mungkin Uranus atau bahkan Masya. Karena kalau Masya bisa banget buat pick off Claude, tapi balik lagi Masya pun bisa di counter balik dengan Claude. Dan yes, ada Fredrin di sana sebagai hero kelima dari RRQ Hoshi, dan inilah ke-10 pilihan hero di game yang ketiga antara RRQ Hoshi melawan EVOS Legends, game penentu. Siapakah yang akan bisa memenangkan game ketiga ini dan lanjut ke babak semifinal di Piala Presiden Esports 2022? Atau siapa tim yang akan tereliminasi di babak quarter final ini? Iya, jadi buat teman-teman langsung aja berikan dukungan kalian, langsung ramaikan di kolom komentar dengan hashtag FIFARQ atau hashtag EVOSRoar. Roar, bener banget. Dan ya, kita akan segera menyaksikan juga untuk di game yang ketiga. Tapi aku mau ingetin buat kalian semua yang lagi nonton, baik di YouTube, baik di TikTok, dan di platform manapun, kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel dari Kincir agar kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi penting seputar Piala Presiden Esports, dan yang pasti banyak banget momen-momen yang bakal kita highlight di sana. Jadi langsung subscribe sekarang ke YouTube channelnya Kincir Esports. Iya, dan jangan lupa juga untuk beli tiket Piala Presiden Esports 2022. Kalian bisa cek di Instagram atau di tiket.com biar besok bisa langsung ke Istara. Ya, dan langsung saja kita menuju ke game yang ketiga, The Land of Dawn antara EVOS Legends berhadapan dengan RRQ Hoshi. So good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya. Iya, ini yang akan menentukan siapakah yang akan menuju ke babak semifinal bertarung di Istora besok. Dan kali ini dari Dreams mencoba untuk mencari terlebih dahulu posisi dari pemain RRQ Hoshi, Albert, yang menjaga purple buff setengah mati tentunya. Dia tidak mau sampai purple buffnya dirusuh, tapi kali ini Finn sudah terlihat masuk ke area jungle dari tim EVOS Legends, mencoba untuk memberikan gangguan ke arah seorang Versik, dan Versik di sini tentunya yang menggunakan Paquito. Dan Skylar, udah mulai diharas begitu saja. Brans berhasil untuk mengusir mundur seorang Skylar, kali ini masih bisa meregen. Tapi apakah pergerakan dari Dreams ini masih bisa ditahan oleh seorang Finn yang udah turut membantu ke area bawah? Ya, terlihat ada pergerakan juga dari Finn yang membantu Skylar dalam melakukan farmingnya. Oceanodity belum mengenai siapapun. Sejauh ini masih cukup aman. Skylar masih memiliki flickernya juga apabila Brans coba untuk engage ke bagian outer turret dari RRQ Hoshi. Oke, hanya pokingan saja yang diterima oleh Skylar sejauh ini, harus recall. Karena kalau enggak dia bisa saja terpick off, dan Brans akan mencoba mengganggu recall yang dilakukan oleh Skylar. Tapi di bagian atas R7 dan juga Psychots masih 1v1 stations, belum berani sepertinya Psychots untuk melakukan cutting minion, mengingat R7 pun cukup cepat dalam clearing minion. Tapi lihat siapa itu yang
loncat ada Albert yang habis dari jungle. EVOS Legends mendapatkan beberapa creepingan di sana dan bahkan harusnya sudah unggul dari segi experience-nya di atas seorang Versik. Iya, sementara kali ini posisi dari Skylar yang kalau berkaca dari game kedua ya, EVOS Legends mereka bisa aja lagi ngeharas ke arah posisi dari god lane-nya. Jadi Skylar apakah akan di cover dengan sangat amat baik oleh Finn? Finn-nya sepertinya akan agak sedikit sibuk untuk melakukan rotasi kali ini, tapi Turtle Camp presented by Lita sudah mulai muncul kali ini, terkena tahun dari seorang Dreams-nya. Finn bakal coba diincar begitu saja untuk buat Wave Dragon connect dari seorang Hijume, tapi R7 mencoba untuk mengganggu ke area depan. Versik bakal menjadi target kali ini, tapi Albert datang dengan satu buah Finn Squash dan First Blood presented by BCA jatuh ke tangan seorang Albert. Yes, dan sekarang Turtle-nya coba untuk di-engage oleh Albert. Turtle diamankan, Psychots harus mundur teratur karena kehilangan Versik itu bukanlah hal yang bagus untuk EVOS Legends karena mereka membuat Versik ketinggalan 2 level di bawah Albert. Albert dapat 1 poin kill, dapat Turtle juga, sudah level 6 dan ini adalah awal yang bagus untuk RRQ Hoshi meskipun di area gold lane kita lihat Skylar yang harus terus-menerus recall karena pressure dari Brands yang gak berhenti-berhenti dari Cloud yang dia pakai meskipun Hijume dengan cownya coba untuk melakukan clearing minion di bagian tengah menunggu momen Versik mendapatkan busnya, tapi lihat Dreams menuju ke bagian bawah, ada Finn di sana ketemu di area river meskipun Little Wanderer-nya langsung diamankan dengan retribution oleh seorang Versik, tapi mereka harus mencoba bermain lebih sabar lagi mengingat Brands belum punya damage yang cukup sakit meskipun sekarang The Wild Dragon Hijume ke arah seorang player, tapi ada combo yang terjadi dan itulah dia Brands pick up terjadi. Hijume menjadi target oleh seorang Versik. Tempest of Blade dikeluarkan, Albert mengamuk di bagian belakang, tapi di arah lain ada pick up juga yang terjadi. Psychots masih cukup survive menghindari semua damage dari RRQ Hoshi di area belakang sana. Cuma itu kombonya bagus banget sih dari Hijume dan juga Dreams ketika berhasil untuk menculik satu pemain, langsung Dreamsnya masuk dengan satu buah raw wave di combo dengan area Petrify. Jadi pemain yang terculik dari RRQ Hoshi udah gak bisa kemana-mana. Kita ngelihat replay presented by Grab tentunya yang dimana Hijume selalu bisa dapetin satu pemain tanpa adanya Purify di tangan pemain-pemain RRQ Hoshi kecuali Clay. Ini ngebuat tentunya Finn bisa keculik dengan mudah. Tapi Albert dengan sigapnya tentunya dia langsung mencari kompensasi. Dia tidak mau membiarkan satu poin dia berhasil didapatkan oleh EVOS Legends. Dia berhasil untuk langsung ngincer ke arah backline juga. ya, jadi Albert tahu banget timingnya ketika udah nggak ada Wave Dragon juga, terutama dari Hijume. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan juga di mana 3 detik menuju Turtle yang pertama, tapi lihat Hijume nggak bisa kabur kemana-mana sepertinya. Albert, Defiant Sword yang sangat sakit, killing speed didapatkan, 3 poin kill untuk Albert sejauh ini meskipun Psychots. Ayo lihat semua, Psychots sudah datang tapi harus berhati-hati. Di area Turtle Lore atau Turtle yang kedua, Albert langsung menuju ke bagian depan sana. Turtle presented by Lita, tapi ada engage terjadi, Purple Puff menjadi ancaman dan Versiknya hilang dan bahkan sekarang Psychots seorang diri. Ayo kita lihat semua, Psychots gak bisa kabur dari Tempest of Blade, mega kill untuk Albert. Di area bawah Skylar terculik, Dreams menjadi sebuah kompensasi untuk terpick off-nya Skylar, tapi balik lagi Dreams-nya pun harus meregang nyawa di bawah. Iya, tapi itu ngebuat Brands dapetin platinum gold sebelum 5 menit tadi selesai ya. Dan ini cukup sebenarnya untuk Brands dapetin banyak banget gold di area bawahnya. Dengan pertukaran yang didapatkan oleh EVOS Legends, sebenarnya nggak terlalu untung-untung banget karena posisinya Versik dan juga Psychots udah tumbang duluan. Dan dari Albert yang di sini belum terpikul sama sekali. Udah punya satu buah Berserker Fury, mendapatkan critical chance juga untuk seorang Albert di sini. Sementara Hijume, ini kayak ngelihat ya, Hijume memang selalu bisa untuk mendapetin satu buah The Way of Dragon ke arah mungkin seorang Finn atau Albertnya. Tapi itu sebenarnya menjadi strategi untuk RRQ Hoshi supaya teamfightnya lebih nyaman lagi. Tapi kali ini Brands ngebuka satu buah Blazing Duet dan Albert bakal coba dipukul mundur. Skylar diincar habis-habisan oleh seorang Dreams dan kali ini akan ada pertukaran di mana Dreams bakal coba di-trade begitu saja, unstoppable untuk seorang Albert di sini 1-1, tapi Skylar sudah tumbang untuk yang kedua kalinya dan ini bahaya karena menurut aku Brands-nya menjadi terlalu free di area bawah. Ya, udah dapat outer turret juga di bagian bawah dan membuat Brands harusnya lebih unggul jauh di atas Skylar yang menerima pressure terus-menerus dari Dreams terutama, yang dia nggak peduli, dia mau terpick off balik, yang penting Skylarnya hilang, target yang dia tuju berhasil dia capai, dan itulah yang membuat Skylar kesulitan. Dan head to head presented by Koda Shop antara Bayonetta dan juga Fredrin. Appraisal Rat di bagian bawah, Brands-nya hilang. R7, oh my god, bisa mempick off Brands seorang diri dan bahkan sekarang Hijume
Magic Shockwave dari Clay membuat Hijume harus menerima banyak sekali pokingan damage. Meskipun Dreams mendapatkan semak yang mahal menunggu kedatangan Turtle Camp presented by Lita di area atas. Tapi Psychots harus dipukul mundur terlebih dahulu. Albert langsung mencoba menarik Turtle ya. Diketahui ada Dreams di sana, terkena efek stun. Clay memberikan pokingan damage. Masih ada pasif dari Dreams. Kadita kembali lagi HP-nya. Padahal sekarang Albert sudah mulai engage sampai 12 Dragon Montage kepada tubuh R7 masih cukup sustain bakar dengan Sabati. One last hit dari Hijume masih bisa kabur untuk pada blow karena R7 masih bisa menghindari. Turtle sudah diamankan oleh Albert, tapi itu dia Skylar menggila. Psychots harus kehilangan nyawa di area river di mana tadi Turtle berhasil langsung di-secure oleh RRQ Hoshi. Satu buah Rainers apati dari seorang Skylar memang tidak bisa menumbangkan Hijume. Tapi ketika dia tahu dari Psychots yang masuk ke area pemain-pemain dari RRQ Hoshi yang lagi mencoba untuk mendapatkan Turtle, ini langsung dibalikin keadaannya. Tapi kali ini Finn terkena burst damage begitu sakit dan bahkan satu buah The Wave Dragon cepat di pop up oleh seorang Hijume. Namun ternyata damage dari seorang Skylar ini udah mulai berasa, udah mulai perih. Dan bahkan kali ini pemain-pemain dari EVOS Legend yang mencoba untuk melakukan inisiasi dengan satu buah The Wave of Dragon ini harus mulai berhati-hati ngeculiknya ke arah siapa. Kalau mereka nendang ke arah seorang Finn, ini bakal sedikit agak sia-sia karena Skylar-nya bener-bener free banget di area backline. Mau gak mau EVOS Legend mereka harus ditemani sama seorang Brands untuk team fight-nya. Jadi ketika ada Hijume yang tumbang, setidaknya Brands masih bisa dapetin satu kompensasi. Entah mungkin menculik ke arah Albert atau mungkin Skylar-nya nantinya. Ya, tapi RRQ Hoshi udah mulai mengumpul. Dia karena sudah mendapatkan outer turret di bagian atas juga bawah. Dan lihat Dreams di bagian belakang sana menunggu momen yang tepat. Skylar yang pasti menjadi targetnya lagi dan lagi. Ada Dominant Blast yang set up oleh Finn. Flicker dikeluarkan. Player langsung disambut begitu saja oleh 4 player RRQ Hoshi. Dan itu dia Crispy dapatkan 2 player hilang. Bahkan sekarang dapat Softblade memikau 1 player lagi. Versik one last di tempat player double kill. Tapi dari arah lain Finn-nya harus bisa dihilangkan oleh Dreams. Entah dari mana player ini muncul, tapi balik lagi 4 player hilang bukanlah hal yang bagus. Albert kata minion di bagian bawah. Dreamsnya dikejar oleh R7. Cukup untuk melarikan diri meskipun dia masih ada Ocean Oddity untuk bisa meninggalkan laju dari R7 yang coba untuk engage ke arah dirinya. Tapi balik lagi setup yang manis dari Vivin. Numian Blast dan juga Flicker bisa mendapatkan banyak player. Iya, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series 5G yang kita udah ngeliat sebenarnya Dreams memang cari momentum di area backline-nya untuk menculik satu pemain. Kalau bisa dapat Skylar itu bagus, tapi kalau kita lihat replay presented by Grab ini, Numian Blast-nya udah connect duluan ke arah 2 pemain, di follow up cepat, Flicker langsung dibuka sama R7, semuanya dirontokin oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Dreams datang sedikit terlambat, sudah terlihat juga sama Skylar. Ketika Skylar ngeliat pergerakan dari Dreams, ini langsung di cover dengan cukup cepat. Gila, sakit banget damage dari seorang Skylar. Tapi Hijume maju ke area depan. Finn masih menjadi garda terdepan, garda terkuat dari RRQ Hoshi, sehingga tidak mudah untuk mengincar ke arah Skylar di arah backline-nya. Hijume bener-bener harus dapetin momentum yang pasti menurut aku. Ya, dan terlihat Hijume yang coba untuk di-engage stun di sana dari Finn. Clay mencoba untuk mendapatkan beberapa pokingan damage ke arah tubuh dari Hijume. Meskipun sekarang purple buff dari Versik akan coba dikontes. Lord sudah mulai mendekat ke bagian tengah. Albert fokus kepada purple buff terlebih dahulu. Meskipun clearing minion dari Dreams cukup lama, sepertinya hanya menggunakan Ocean Oddity aja. Tapi di arah lain Lord sudah mulai masuk juga di bagian bawah Psycho seorang diri. Sakit banget damage dari Skylar. Sudah mulai engage ke arah base turret dari EVOS Legend. Pasif base turretnya pun sudah mulai meledak. Mereka menuju ke arah atas dan menunggu momen yang tepat untuk bisa mendapatkan inner turret di bagian atas. Itu Dreams lagi nunggu di area busnya, melihat pergerakan dari Albert yang mencoba untuk mendapatkan orange buff. Tapi sepertinya penculikan tidak akan dilakukan oleh Dreams di sini karena masalahnya 4 pemain bahkan di area atasnya ini bahaya banget. Numian Blast kena 3 pemain dan itu dia Finn langsung maju ke area depan. 1 ball blazing 2 tidak bisa menyelamatkan teman-teman dari EVOS Legend dan itu dia Tempest of Blade dari Albert membuat Brands-nya tumbang. 4 pemain hilang dan menyisakan Dreams sendirian. RRQ Hoshi mereka lagi-lagi dengan setup yang sangat amat perfect dari seorang Finn. Numian Blast yang sangat on point. Ini membuat RRQ Hoshi tentunya masih bisa untuk mengungguli game kita yang ketiga. Ya, dan sekarang dengan kehilangan 4 player dari EVOS Legends membuat sulitnya Dreams seorang diri untuk bisa bertahan meskipun ada Hijume yang sudah mulai kembali. Psychots pun sudah mulai berlarian ke bagian depan sana menuju untuk clearing minion saja karena melihat perbedaan 11.000 gold yang lagi-lagi dialamin oleh EVOS Legends. Ini bukanlah hal yang bagus. Tapi kalau kalian semua mau hal yang bagus, jangan lupa
dapetin diskon yang bagus banget dari Grab karena ada diskon sampai dengan 50%. Caranya gimana? Scan QR code yang ada di bawah atau akses websitenya grb.to/ppe. Langsung aja jajan sekarang karena sepertinya ini match udah cukup dipegang oleh RRQC. Apakah EVOS Legends mendapatkan momennya untuk membalikan keadaan karena mereka tertinggal jauh banget, 12.000 gold. Tertinggal juga dari segi turretnya yang baru dihancurkan satu saja di bagian bawah tadi oleh Brands. Tapi sejauh ini harusnya untuk kontes di Lord yang kedua ini akan cukup berat untuk EVOS Legends apabila mereka harus bisa team fight melawan RRQC. Iya, dan kali ini dengan laning yang sudah dibersihkan juga di area bawah, ini EVOS Legends mereka agak sedikit sulit sih untuk dari segi team fight-nya. Mereka mau tidak mau hanya melakukan split push aja dengan posisi dari Psychots di area atas. Dan Lord yang presented by Samsung Galaxy A Series 5G sudah mulai dipoke oleh pemain-pemain dari RQ Hoshi. Kali ini semua boost dijaga oleh pemain dari RQ Hoshi. Lihat di area midnya ada Skylar, di area tengahnya ada Finn di sini, dan bahkan dari EVOS Legends mereka nggak mau mengambil resiko, langsung diamankan begitu saja. Dan Psychots kali ini masih dengan posisi yang sama melakukan split di area atas, dan Dreams langsung melakukan recall balik karena mereka tahu EVOS Legends mereka harus melakukan posisi defense terlebih dahulu. Dengan posisi dari 10.000 gold dipegang oleh Skylar, ini terpaut cukup jauh dari seorang Brands yang dimana hanya memegang 8.400. Ya, dan dari segi item pun trade sudah jadi semua item dari Albert. Wah, ada Windtalker, Berserker Fury, Endless Battle, ada BOD di sana dan juga Demon Hunter Sword sebagai item terakhirnya yang pasti damage dari Albert ini semakin sakit lagi sih. Ini nggak akan bisa dibendung juga untuk para backliner dari EVOS Legends. Sementara dengan adanya Huskclaw dari Skylar membuat dirinya akan lebih susah lagi untuk bisa di pick off sama teman-teman EVOS Legends apabila inisiasi pick off dari Dreams akan gagal. Tapi terlihat Magic Sentry di pop up menuju ke bagian atas sana. Dreamsnya udah kelihatan. Sudah mulai mendekat, seorang diri Finn. Karena sepatunya connect ke arah tubuh dari Hijume, tapi ada Dreams, Conceal, terkena efeknya malah dia yang hampir saja terpick up. Dan bahkan sekarang Albert menuju ke bagian depan tanpa sobat dikeluarkan, mencoba mempick off God lagi dapatkan, tapi ada pertukaran di mana pause terjadi. Apa yang terjadi di momen-momen di mana tadi ada follow up yang sangat manis dari RRQ Hoshi dan ya hampir saja ada pertukaran sepertinya tadi di arah belakang karena Brands bisa mempick off Clay, Lilianya hilang, di arah lain Dreamsnya hilang sama Albert, tapi aku nggak tahu tuh di belakang sana siapa aja yang kena pick off sama Brands karena tadi dia pakai Blazing Duet untuk bisa memberikan damage yang banyak. Tapi ya semoga technical issue-nya bisa cepat diatasi dengan segera karena kita tahu kalau misalnya ini adalah momen-momen krusial juga untuk kedua belah tim ya. Misalnya tadi RRQ yang itu mengalami gangguan ternyata malah terpick off dan dibalikin keadaannya itu akan membuat kerugian untuk RRQ dan begitu juga sebaliknya untuk EVOS Legends karena tadi situasinya cukup krusial sekali untuk EVOS Legends. Iya, itu posisinya udah di depan pagar rumah dari EVOS Legends. Tapi kita akan langsung masuk balik lagi ke arah in-game-nya. Lordnya udah mulai masuk kali ini. Hijume menahan di area depan Omen Dice yang gak kena siapapun. Tapi Hijume tumbang kali ini. Dan bahkan satu buah Blazing Duet dipopok oleh seorang Brands. Mencoba untuk menahan Versik tumbang. Tapi kali ini lihat RRQ Hoshi mereka berfokus terhadap base-nya. Dan bahkan RRQ Hoshi mengubur mimpi dari EVOS Legends untuk bisa masuk ke arah semifinal dari Piala Presiden Esports 2022. Oh my god, victory presented by BCA untuk RRQ Hoshi. Sang raja dari segala raja membuktikan mereka lebih layak di atas EVOS Legends untuk lanjut ke babak semifinal di Piala Presiden Esports 2022 dan benar-benar game yang sangat bagus juga untuk kedua belah tim. Tapi nice try sekali lagi untuk EVOS Legends. Nice try. Dan RRQ Hoshi selamat berhasil bisa memenangkan match yang keempat dari total quarter final kita. Jadi kita udah mulai tahu juga siapa aja tim-tim yang lolos ke babak semifinal. Iya, betul banget. Congratulations untuk RRQ Hoshi dan nice try untuk EVOS Legends. Meskipun sempat membalaskan di game yang kedua, namun ternyata game ketiga aku bisa bilang dominasi masih dipegang oleh RRQ Hoshi. Betul. Yang ngebuat lagi-lagi ya Lolita nih PR-nya selalu di situ. Lolita 100% win rate loh. Oh iya, benar juga ya. Iya ya. Dengan eksekusi